Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali berduka setelah peristiwa kecelakaan Sriwijaya Air di Kepulauan Seribu pada tanggal 10 Januari kemarin, hari Minggu, di Sumedang terjadi musibah besar. Tepatnya di satu dusun yang namanya Dusun Bojongkondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang. Terjadi longsor dan juga banjir. Yang meninggal ada 15 orang, luka berat 3 orang, luka ringan 26 orang, hilang 24 orang. Data pengungsi begitu banyak dan tentu ini menjadi musibah bagi kita. Saya dan kita semua tentu sangat berduka dengan musibah ini. Selanjutnya kita ingin mengingatkan kembali bahwa di balik musibah kita harus mengambil hikmah. Yang pertama, terjadinya peristiwa longsor di Cimanggung ini harus menjadi semacam pelajaran bagi kita soal tata kelola lahan. Ada lahan yang dijadikan perumahan dan mungkin itu mengakibatkan ada pembabadan hutan atau mungkin tata kelola tanah yang salah. Seharusnya tidak boleh dijadikan perumahan. Karena dijadikan perumahan, maka begitu gampang tiba-tiba longsor dan yang menjadi korban adalah warga setempat. Sekali lagi kita meminta agar tata kelola lahan itu menjadi prioritas. Yang kedua adalah soal bagaimana kita memperlakukan alam ini. Kita melihat bahwa banyak kejadian musibah yang terjadi itu adalah karena akibat perilaku kita. Kebijakan pemerintah setempat juga. Saya dulu SD di SD 6 Cimalaka. Saat saya SD, betapa indahnya lihat Solokan dengan air yang sangat jernih. Karena gunungnya masih asri, masih perawan. Tapi hari ini, ketika terjadi galian pasir, di mana Gunung Tapomas dieksploitir oleh kepentingan-kepentingan tertentu dan akhirnya hutannya gundul, maka Solokan pun mulai kering. Terjadi kebakaran dan mungkin juga longsor. Ini jangan sampai terjadi karena bagaimanapun kita harus menjaga alam ini. Kita diyakinkan bahwa sungguhnya dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di daratan, di lautan ini justru akibat tangan-tangan yang rakus, tangan-tangan yang koruptif, tangan-tangan yang hanya mementingkan kepentingan sendiri dan akhirnya nyawa saudara-saudara kita yang menjadi korban. Yang ketiga, ini adalah momentum kita untuk lalu melihat seluruh bencana ini agar diantisipasi secara sistematis, bukan reaktif, bukan ada bencana kita ribut, maka perlu ada mitigasi bencana. Termasuk mitigasi bencana ini menjadi pelajaran yang harus diajarkan dari mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi, diajarkan juga di pesantren, menjadi bahan juga khutbah-khutbah dan pengajian-pengajian. Karena kita sering terpaku tentang dua hubungan. Ada hubungan kepada Allah, hablum minallah, ada hubungan kepada sama manusia, hablum minan nas, tapi ada satu lagi, hablum minal alam. Hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan lingkungan, hubungan kita dengan ekologi ini. Itulah yang disebut oleh Kiai Sahal Mahfud, bahwa kita harus merubah cara pandang kita dalam memperlakukan alam ini. Jangan mengeksploitasi mereka, jangan menganggap bahwa semua itu disediakan oleh Allah lalu kita ambil semuanya. Nggak boleh terjadi. Kita tidak ingin korban terus berjatuhan dan alam ini akhirnya bereaksi dengan longsor, banjir dan sebagainya. Nah selanjutnya, tentu saya sebagai anggota Komisi 8 dan juga anggota Panja untuk rancangan undang-undang penanganan bencana ini akan datang ke Sumedang dengan Komisi 8. Kita akan menyerahkan bantuan berupa obat-obatan, selimut, dan terutama yang diprioritaskan adalah perempuan dan anak-anak termasuk balita. Kita pun terus melakukan mendukung dan mengapresiasi kepada para petugas yang sudah turun, baik itu relawan atau dari BPBD semuanya, dan kita terus mendukung aparat kepolisian dan juga TNI yang melakukan pencarian. Mudah-mudahan semuanya ketemu. Yang terakhir, kita doakan beberapa korban, termasuk ada korban yang melakukan pencarian sehingga terjadi longsor kedua.
kepada Bapak almarhum Kapten Prasetyo dan Ramil Cimanggung, Bapak Yedi Kasih BPBD Sumedang, Bapak Suhanda Kasih Tertib Kecamatan Cimanggung. Mereka menjadi syahid ketika saat mencari korban-korban longsor itu. Dan tentu semua korban kita doakan mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan magfirah dari Allah, dan kepada keluarga yang tinggalkan tetap sabar, dan tentu upaya-upaya yang konstruktif termasuk juga dukungan dari masyarakat untuk membantu korban-korban di Cimanggung ini menjadi hal yang patut kita apresiasi. Kegotong royongan adalah kata kunci kita dalam mengakhiri seluruh penderitaan yang kita alami. Sekali lagi, mari kita hari ini tetap waspada, kita bersahabat dengan musibah, artinya kita mengantisipasi jangan sampai kita menjadi orang yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan dan musibah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.